Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolo Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Kali ini kita bertemu kembali dalam e-course Smart Selling. Nah, kalau Anda perhatikan tampilan materi yang ini pasti berbeda dengan tampilan yang sebelumnya karena ini merupakan materi tambahan. Memang setelah saya menyimak dari materi-materi yang sebelumnya, saya menyimpulkan materi yang sebelumnya sampai sekarang itu lebih kepada materi motivasi ya. Sekalipun ada hal-hal yang praktikal. Nah, sesudah ini nanti lebih kepada materi-materi praktis yang memang bisa menolong Anda untuk meningkatkan penjualan. Seperti tagline kita, strategi menjual lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kali ini kita akan membahas topik khusus yaitu 5 tips sukses smart selling. Nah, berhasil atau tidaknya Anda menerapkan smart selling ini akan ditentukan bagaimana Anda mempraktekkan nanti materi ini. Ya, itu sebabnya nanti materi ini sedikit lebih panjang dari yang sebelumnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video-video pengajaran berikutnya. Ya, baik, kita akan mulai 5 kunci sukses smart selling. Yang pertama, kita akan melihat yang pertama di sini, yaitu prioritaskan interaksi. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya keberhasilan itu ketika kita menjual, entah itu produk atau jasa, selalu dimulai dengan interaksi yang baik. Interaksi yang baik akan selalu membuka pintu-pintu keberhasilan closing. Coba Anda renungkan, coba Anda tanyakan pada diri sendiri, kapan Anda membeli tanpa interaksi? Atau tiba-tiba Anda datang lalu membeli saja? Selalu akan ada interaksi. Mungkin Anda berkata, oh saya beli di toko online. Itu pun sebenarnya ada tetap interaksi secara tidak langsung. Yaitu interaksi dari teman-teman, dari siapapun yang merekomendasikan Anda, sehingga Anda membeli dari toko online. Tapi kan produk kita atau jasa kita tidak selalu bisa dijual dengan online. Ada kalanya membutuhkan interaksi, ada kalanya membutuhkan waktu yang lebih baik untuk mencapai sebuah proses namanya closing. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa setiap produk, setiap service itu punya tantangan tersendiri. Itu sebabnya mindset-nya harus dirubah. Maka dalam video ini saya tegaskan bahwa kita sebagai seorang sales, kita harus memprioritaskan namanya interaksi. Karena lewat interaksi itu kita bisa lebih dekat dengan calon pembeli, kita bisa mengenal calon pembeli, kita bisa mengerti kebutuhan pembeli, kita bisa mengerti di mana nih, bagaimana menawarkan yang baik terhadap orang tersebut. Maka interaksi itu adalah menurut saya gerbang atau pintu yang membuka kepada kita kepada kesuksesan. Nah, kalau saudara perhatikan dalam video saya yang berjudul Facebook Marketing A to Z, ya saya akan tuntaskan itu juga ya. Kalau Anda perhatikan di situ saya katakan interaksi selalu berakhir dengan transaksi. Ya. Jadi
Kalau Anda tidak memiliki interaksi yang baik, maka minim kemungkinannya itu ya untuk closing. Apalagi zaman now, interaksi itu penting. Jadi, utamakan berinteraksi terlebih dahulu dengan target market Anda. Dengan orang-orang yang mungkin Anda bisa jangkau. Atau kalau bahasa internet marketingnya dengan audiensnya. Ya, jangkau, berinteraksi dulu dengan mereka. Mulai mendalami, menjalin hubungan. Karena interaksi inilah nanti yang memimpin kita kepada langkah yang kedua, yaitu ya, trust is always the best key. Sekali lagi saya ulang, trust is always the best key. Tanpa trust, tanpa ada rasa kepercayaan, tidak akan ada pernah transaksi. Itu sudah saya sampaikan dalam video tutorial sebelumnya. Saya tegaskan kembali bahwa kalau saudara, ya, kalau Anda mau berhasil menerapkan materi-materi yang saya bagikan dalam e-course ini, maka kuncinya adalah membangun trust. Keberhasilan transaksi itu selalu dipicu oleh trust. Baik dari perusahaan kecil, baik perusahaan yang mungkin belum punya brand sampai yang punya brand, selalu berusaha menciptakan namanya trust atau rasa percaya. Ketika orang percaya, ketika orang percaya dengan Anda, maka apapun yang Anda tawarkan, kemungkinan besar orang tersebut akan beli. Sekali lagi, kalau orang sudah percaya dengan Anda, orang sudah nyaman dengan Anda, apapun yang Anda tawarkan, kemungkinan besar mereka beli. Walaupun kadang-kadang mereka nggak butuh. Nah, itu sebabnya Anda sebagai seorang sales, entah itu offline atau online, maka tugas kita yang kedua itu membangun trust. Jadi kalau selama ini Anda kesulitan mengalami closing atau sering di PHP, kemungkinan salah satunya mereka belum trust dengan Anda. Oke, yang ketiga kita lanjutkan. Skill komunikasi. Memang kalau kita berbicara ilmu penjualan ya, maka komunikasi itu menjadi salah satu kunci yang sangat penting. Kalau Anda perhatikan sales-sales yang hebat, mereka selalu punya komunikasi, skill komunikasi yang baik. Mereka selalu punya komunikasi yang bisa menyesuaikan dengan konteks-konteks para pembelinya. Tentu setiap orang, nanti kita akan bahas juga psikologi ya, setiap orang itu level komunikasinya berbeda-beda. Sekali lagi, setiap orang memiliki level kemampuan komunikasi yang berbeda-beda. Nah, seorang sales yang bagus, mereka memiliki skill komunikasi yang baik, sehingga bisa menyelesaikan kapan saja, di mana saja, sehingga komunikasi selalu lancar. Maka kita perlu belajar skill komunikasi. Saya masih ingat dalam kelas ikhlas ya atau e-course public speaking, saya
salah satunya tekankan bahwa belajar public speaking itu penting bagi seorang sales, ya, karena ada saatnya kita presentasi di depan umum, ada saatnya face to face. Dengan kita memiliki skill komunikasi yang baik, kita bisa memanfaatkan skill tersebut untuk menunjang atau untuk mempercepat proses closing atau proses transaksi. Skill komunikasi ini tidak terjadi satu hari, pasti selalu membutuhkan proses. Nah, bagaimana Anda bisa memiliki komunikasi yang baik? Maka ya berkomunikasilah setiap hari. Semakin sering berkomunikasi, maka semakin baik, maka semakin meningkat skill komunikasi kita. Kalau Anda perhatikan dalam video yang saya upload di YouTube ini, ya, Anda pasti hampir tidak pernah mendengar kata dari saya. Itu kelihatannya sepele, tapi waktu saya itu ada saya tampilkan juga di channel saya yang Tolong Merebut TV, ya. Waktu saya ikut di Stanford University ambil public speaking, ya. Saya salah satu orang yang komplain terhadap itu. Karena menurut saya itu bisa merusak konsentrasi, termasuk sebenarnya merugikan waktu. Kalau bayangkan Anda berkomunikasi dalam 1 jam, nya 20 kali, itu kali berapa detik, udah berapa menit gitu. Sementara kita seorang sales harus memanfaatkan waktu dengan baik. Maka dengan skill komunikasi yang baik, maka penjualan kita, penawaran kita, atau mungkin presentasi kita itu memperbesar peluangnya. Jadi mulai hari ini perdalam skill komunikasinya, ya. Saya juga udah bagi-bagi ya saudara bisa lihat di bawah di playlistnya ada juga public speaking di situ. Dan saya juga akan bagikan tapi satu persatu, ya. Seperti saya katakan ketika saya promosikan e-course ini yang online ini, ya, dan ini tentu gratis. Dan saya katakan, ya ini memang yang bisa saya berikan untuk akhir tahun ini. Ya, setidaknya saya bisa berbagi manfaat dan harapan saya tentu ini bisa menginspirasi dan meningkatkan skill selling Anda. Kita lanjutkan yang berikutnya. Memahami psikologi pembeli. Saya masih ingat salah satu komentar daripada peserta e-course saya. Kenapa dia begitu tertarik? Ya, memang yang saat itu saya coba memodifikasi sebenarnya satu skill penjualan, saya sebut kungfu selling gitu. Dan sebenarnya materi ini bagus sekali, tapi memang punya tantangan tersendiri untuk mengajarkannya, dan bahasanya memang juga terlalu agak ribet memang. Saya menyadari itu. Nah, memang dari beberapa skill selling yang saya kembangkan, salah satu yang praktis, ya, smart selling ini dan hypno selling juga itu termasuk praktis juga, ya. Nah, yang saya padukan di situ memang berbagai skill, ya, berbagai skill. Dan salah satu komentar yang saya terima, wah ini salah satu ilmu yang luar biasa. Tapi memang berikutnya saya mencoba meramu lagi, ya. Saya sedang mencoba meramu lagi skill selling yang lebih top tier gitu, ya. Tapi bukan berarti ini tidak bagus, ini bagus. Artinya kita kan harus ada improvisasinya. Nah, tapi seperti yang saya sudah janjikan itu diramu dulu, dan memang
ada beberapa pendalaman materi. Nah, kadang-kadang memang kan kesulitannya di situ. Ada materi-materi dasarnya itu yang mana kira-kira dipilah-pilah ya sehingga bisa mengena pada nanti materi intinya gitu. Jadi bersabar saja, kita belajar smart selling dulu ya. Nah, psikologi pembeli itu sangat penting karena ketika kita berkomunikasi dengan orang, dengan kita memahami psikologi orang tersebut, misalnya kita belajar temperamennya, ya minimal temperamennya. Kalau seperti yang saya kembangkan itu misalnya seperti psikologi R-nya, ya kan? Itu yang saya kembangkan. Atau mungkin misalnya dari learning style-nya. Tentu ada banyak pendekatan-pendekatan psikologi yang bisa kita padukan satu sama lain sehingga itu mendukung kita dalam proses penjualan. Nah, kita harus belajar psikologi karena memang setiap pendekatan itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya harap masih tertarik ya. Oke, mungkin saya harus lebih tercik sedikit nih. Oke, kita yang kelima ya. Yang kelima yaitu peka terhadap tren. Nah, seorang sales yang baik selalu peka terhadap tren. Nah, tren ini tren yang saya maksud tentu lebih kepada ide-ide kita promosi. Bukan berarti jadi palu gada ya. Ngetren ini jual ini boleh-boleh saja seperti itu. Tapi lama-lama kita nggak fokus. Nah, penekanan saya peka terhadap tren ini biar kita menggunakan tren yang ada ya sebagai pemicu atau sebagai inspirasi ketika kita promosi. Masih ingat nggak dulu itu yang telolet gitu kan? Itu memang kontroversi. Nah, kita bisa menggunakan tren itu. Kalau sekarang ya trennya lagi YouTuber ya, atau misalnya Corona. Nah, itu kita bisa sebenarnya manfaatkan sebagai ide-ide promosi. Baik itu nanti entah itu hard selling atau soft selling, termasuk covered selling ya. Itu bisa kita manfaatkan semua. Nah, tren ini memang sangat penting karena ini bisa membuat kita lebih kreatif dan bisa membuat kita menjadi sales yang lebih peka terhadap kebutuhan target market kita. Jadi malam ini kita belajar ada 5 ya. Ada 5 kunci sukses smart selling ini. Yang pertama tadi prioritaskan interaksi. Jadi jangan berharap kalau tidak ada interaksi maka jangan berharap ada transaksi. Interaksi selalu membuka kepada namanya transaksi. Yang kedua, trust is always the best key, ya. Tidak ada transaksi tanpa trust. Bahkan perusahaan yang kakak pun mereka membangun trust. Maka kita mungkin yang secara personal, saya tidak tahu seberapa besar tempat kerja Anda, maka kita tetap bangun namanya trust. Karena itu adalah kunci yang terbaik untuk kita sukses. Demikian juga skill komunikasi. Skill komunikasi kita sangat penting. Berhasil atau tidaknya kita dalam sebuah penjualan sangat dipengaruhi oleh skill komunikasi kita. Ya seperti yang saya katakan tadi, Anda bayangkan saja setiap Anda ngomong orang bisa jenuh, ya. Orang bisa aduh, dari tadi kok seperti ini, orang bisa risih.
ya. Yang ketiga, memahami psikologi pembeli. Ya, ada banyak di luar sana yang Anda bisa pelajari psikologi pembeli, ya. Dan saya juga nanti pada tahap berikutnya, kalau saya punya waktu, saya akan bagikan juga, ya. Nah, oleh sebab itu pastikan Anda subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video tutorial yang saya bagikan di dalam channel ini. Yang terakhir, mereka terhadap tren. Tren itu bisa kita ikutin tentu, tapi jangan juga ikut-ikutan nanti kita nggak fokus. Tren itu lebih kepada kepekaan kita, ide-ide promosi, kepekaan kita terhadap kebutuhan target market kita. Ya, dengan demikian saya yakin ya dengan kelima hal ini saya berharap Anda bisa berhasil menerapkan materi-materi praktis berikutnya yang akan kita lanjutkan besok satu tutorial per hari. Malam ini sekian dan terima kasih dari saya Coach Tolop. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila Anda mendapatkan pelajaran sesuatu, silakan berikan komentar terbaik Anda di bawah ini dan juga bagikan kepada orang lain ya, supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bagi Anda yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan ya, supaya tidak ketinggalan video tutorial yang menarik saya upload di channel ini. Saya Coach Tolop mengundurkan diri malam hari ini. Salam sukses, salam dahsyat.